Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Jika pertemuan sebelumnya kita belajar tentang konservasi lahan, yang Anda membuat gulutan, kemudian membuat rorak, dan lain sebagainya, hari ini kita akan belajar dengan tema yang berbeda, yaitu tentang penyerbukan tanaman perkebunan. Kalian pernah lihat bunga-bunga yang ada di tanaman kan, yang warna-warni itu? Nah, itu diciptakan bukan tanpa sebab. Salah satunya untuk metode penyerbukan. Tapi apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dan proses selanjutnya terjadi pembuahan sehingga terbentuk biji sebagai bahan perbanyakan tanaman tersebut. Nah, kalau kalian lihat buah mangga, kemudian buah durian, nah semua buah-buahan itu sebelum jadi buah dalam bentuk seperti itu tuh awalnya tuh dari proses penyerbukan. Jadi ada peristiwa serbuk sari jatuh ke kepala putik, kemudian ada pembuahan, kemudian pelan-pelan berbentuk biji, terus semakin membesar jadi buah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bunga dan bagian-bagiannya. Jadi apa sih itu bunga? Bunga adalah salah satu organ reproduksi pada tumbuhan. Kalau di manusia itu kan laki-laki sama perempuan itu beda organ reproduksi. Nah, kalau di tanaman itu organ reproduksinya itu bunga. Jadi untuk menghasilkan keturunan itu menggunakan bunga. Nah, di bunga itu ada bagian-bagiannya. Ada mahkotanya, ada kelopaknya, ada tangkai bunganya. Nah, bagian tanaman itu sendiri bermanfaat untuk bagi tanaman itu sendiri, bunga sangat bermanfaat untuk meneruskan keturunan karena bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif di mana dari bunga tumbuh menjadi buah yang berbiji. Nah, biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, ini bagian-bagian bunga. Yang pertama ada kelopak. Kelopak adalah bagian bunga yang masih mempertahankan sifat daun dan merupakan rangkaian daun-daun bunga pertama pada kuncup yang terletak di bagian paling luar. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi kuncup bunga dari bagian-bagian bunga dari gangguan luar sebelum mekar. Jadi ini merupakan bentuk modifikasi dari daun seperti dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian ada lagi mahkota atau disebut corolla. Nah, yang kalau kalian lihat bunga mawar, terus bunga matahari, bunga melati yang warna-warni itu, nah itu merupakan mahkotanya. Mahkota bunga biasanya memiliki warna dan bentuk yang menarik jika dibandingkan dengan kelopak bunga. Mahkota ini berfungsi untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar sebelum bunga tersebut mekar. Kemudian ada benang sari. Benang sari merupakan bagian yang berperan sebagai alat reproduksi jantan pada bunga yang terdiri dari dua bagian. Jadi benang sari ini kan bunga ada bagian-bagiannya. Ada mahkota, ada kelopak, benang sari, putik. Nah, benang sari sendiri ada lagi bagiannya, yaitu tangkai sari dan kepala sari. Kalau kalian pernah lihat, kalau misalnya bunga, kalian goyang-goyang, kayak gitu ada kayak serbuk-serbuknya. Nah, itu sudah bagian dari benang sari. Itu namanya serbuk sari. Dia ada di dalam kepala sari. Kemudian yang keempat, ada putik atau pistilum. Nah, ini merupakan alat reproduksi betina pada bunga yang terdiri dari 3 bagian penting. Jadi, putiknya ada
bagian-bagiannya lagi. Yang pertama ada kepala putik, kemudian tangkai putik, sama bakal buah atau calon buah. Nah, di sini nanti setelah penyerbukan berhasil, nah ini ovarium ini nanti bakalan jadi buah membesar, kemudian ada bijinya, kemudian ada daging buahnya yang biasa kita makan, yang manis, yang masam gitu. Nah ini, setelah kita tahu bagian-bagian bunga, kita lihat beberapa contoh bunga pada tanaman perkebunan. Yang pertama, ini bunga tembakau. Kalian tahu kan sudah kalau misalnya tembakau itu merupakan tanaman perkebunan, pernah diajari di mata pelajaran dasar-dasar budidaya. Nah, bunga tembakau ini tersusun dari beberapa tandan, dengan tiap tandan memiliki sampai 15 bunga. Nah, di bunga tembakau ini ada beberapa bagian bunga. Yang pertama, kelopak bunga, kemudian mahkota bunga. Nah, mahkota bunganya ini bentuknya seperti trompet, seperti di contoh gambar ini. Kemudian memiliki bakal buah dan kepala putik, serta benang sari. Karena kepala putik dan benang sari ini letaknya berdekatan, jadi tembakau ini cenderung melakukan penyerbukan sendiri. Nanti akan dijelaskan apa sih itu penyerbukan sendiri, apa sih itu penyerbukan silang, apa sih itu penyerbukan basar, apa sih penyerbukan tetangga. Nah, selanjutnya ada bunga vanili. Kalau kalian di rumah, mama kalian masak, terus kue kah, entah teh kah yang harum-harum, harum vanili, nah ini sudah pohonnya. Nah, dari yang kalian konsumsi itu sebelumnya dari bunga, ini bunga vanili seperti ini awalnya. Awalnya, jumlah bunga setiap tandan itu memiliki 15-20 bunga. Namun, yang dipertahankan hanya 9 atau 12 bunga saja. Karena kalau kebanyakan nanti hasilnya nggak maksimal. Jadi bunga-bunga yang dipertahankannya 9-12 bunga saja, sisanya dibuang. Penyerbukan sebaiknya dilakukan pada bunga terbawah yang paling dulu mekar. Kemudian biasanya berbunga setelah berumur 1,5 sampai 2 tahun dan terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober. Jadi nggak setiap bulan ya vanili itu berbunga. Nah ini, tanaman vanili tidak dapat menyerbuk sendiri meskipun benang sari dan putik berada dalam satu bunga karena kepala putik tertutup oleh lidah bunga yang menghalangi terjadinya penyerbukan alami. Oleh karena itu, penyerbukan vanili perlu dibantu oleh manusia atau serangga penyerbuk. Jadi kalau kalian nanam vanili di rumah, jangan dibiarkan aja. Nanti kalau berbunga, bunganya rontok, nggak bisa jadi penyerbukan. Jadi harus kalian bantu penyerbukannya dengan alat. Ini seperti tanaman anggrek, dia nggak bisa menyerbuk sendiri, harus kita bantu. Kemudian ada bunga kakao. Tanaman kakao bersifat kauliflori. Artinya itu bunga tumbuh dan berkembang dari bekas ketiak daun pada batang dan cabang. Lalu pernah lihat, kalian paham maksudnya ketiak daun nggak? Jadi dia di antara daun sama batang, di salah-salahnya itu. Nah, di situ tuh semakin lama semakin besar dan semakin tebal. Atau biasa disebut dengan bantalan bunga. Bunga kakao ini berwarna putih, ungu, atau kemerahan, tergantung dengan varietas yang ditanam, varietas kakao itu sendiri.
Kemudian bunga kopi. Nah, ini. Bunga ini muncul ketika tanaman kopi berumur sekitar 2 sampai 2,5 tahun. Jadi kalau masih umur 1 tahun belum bisa berbunga. Tapi meskipun di umur 2 sampai 25 tahun sudah berbunga, tapi dari bunga menjadi buah itu tergantung jenis kopi yang ditanam. Untuk jenis kopi Arabica itu lebih cepat, dari cuma membutuhkan waktu 7 sampai 10 bulan, sedangkan jenis Robusta 9 sampai 12 bulan. Nah, bagusnya kopi ini dalam satu tangkai itu banyak sekali bunganya. Selain itu juga bagus, warnanya cantik, harum. Karena kecil, dia kecil seperti melati. Bunga kopi berukuran kecil, mahkota berwarna putih dan berbau harum semerbak. Sayangnya di sini jarang ada kopi, jadi susah untuk melihat contoh bunga kopi. Nanti kalau sudah berumur 2 sampai 2,5 tahun, tanaman kopi yang kakak kelas kalian tanam itu, yang kemarin kalian lakukan repotting, bisa kalian lihat bunganya. Nah, ini bunga tanaman sawit. Nah, tanaman sawit itu ada 2 bunganya, ada jantan, ada betina. Nah, bentuknya beda lagi. Jantan memiliki bentuk yang ramping memanjang, ujung kelopak bunganya agak runcing, ukurannya lebih kecil daripada betina, tapi tangkai bunganya lebih panjang. Nah, si bunga jantan ini sebagai penghasil serbuk sari atau tepung sari, memiliki split cap yang berisi antara 500 hingga 1.500 untuk bunga penghasil tepung sari. Dan ini wangi. Kalau di manusia ya biasanya cenderung yang wangi itu yang perempuan, yang betina. Nah, kalau di bunga sawit ini yang wangi sebaliknya, malah yang jantan. Kemudian ini yang bentuk betina. Nah, bentuknya ini seperti tandan, ini calon-calon tandan. Memiliki bentuk oval, membulat, dan ujung kelopak bunganya agak rata. Kalau bunga jantan tadi kan bentuknya cenderung melonjong. Nah, kalau ini cenderung bundar. Diameternya lebih besar karena ini dari bundar. Dan ini yang menghasilkan putik. Jadi nanti dari bunga jantan pecah spliketnya, kemudian menghasilkan tepung sari. Nah, sarinya menempelnya ke bunga betina. Nah, sayangnya bunga betina dengan bunga jantan ini mekarnya waktunya berbeda. Jadi untuk penyerbukan sendiri, maksudnya penyerbukan sendiri itu dalam satu pohon itu sangat kecil. Jadi biasanya mereka melakukan penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu dari tanaman lain. Jadi untuk misalnya kalian nanam tanaman sawit itu cuma satu, itu susah berbuahnya karena dia nggak ada bunga dari pohon lain, nggak ada tanaman lain. Jadi susah berbunganya. Nah, ini tadi kan di tanaman vanili itu dibantu oleh manusia atau serangga. Nah, ini ada beberapa jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya ya. Yang pertama, penyerbukan oleh angin. Nah, kalau penyerbukan dengan angin ini biasanya bunganya tidak berwarna, kemudian tidak memiliki kelenjar madu. Serbuk sarinya banyak, jadi karena banyak kan gampang terbang, makanya penyerbukannya dibantu oleh angin. Kemudian ada penyerbukan oleh hewan, ada atau zodiogami atau zogami. Nah, ini
Penyerbukannya dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu, lebah madu, lebah, lalat buah, kumbang, tawon, dan semut. Juga oleh burung seperti burung cucok rowoh, burung kutilang, burung pipit, dan burung penghisap madu. Serta bahkan oleh siput atau keong. Nah, kalau kalian lihat di bunga-bunga itu ada kupu-kupu, ada lebah, itu selain mereka mencari makan, mencari nektar untuk mereka bertahan hidup, mereka juga membantu proses penyerbukan. Jadi kalau ada binatang-binatang seperti itu jangan diganggu, biarkan aja, jangan direcokin. Karena mana tahu kita nanti ketika serangga itu singgah, mereka ada membawa benang sari dari tanaman lain, nanti tanaman kita bisa jadi warna-warni atau menghasilkan buah yang rasanya lebih manis atau lain sebagainya. Nah ini ciri-ciri bunganya biasanya berwarna-warni, jadi memiliki daya tarik. Jadi serangga itu senang datang, harum, kemudian memiliki kelenjar madu. Jadi ya karena kan motivasi beberapa serangga itu hinggap ke bunga itu karena mau menghisap madunya. Nah ini prosesnya. Yang pertama, serangga singgah dan hinggap di bagian-bagian bunga yang tujuannya untuk menghisap sari madu. Kemudian tanpa sengaja kakinya menginjak serbuk sari, terus lengket di kakinya, kemudian pindah ke tanaman lain dan menempel di putik. Jadilah penyerbukan. Kemudian oleh air. Nah ini biasanya dilakukan atau terjadi di tanaman yang terendam air seperti hidrilla. Kemudian ada lagi penyerbukan oleh manusia. Nah ini biasanya yang bentuk bunganya itu agak rumit, tertutup oleh lidah. Nah ini contohnya tadi bunga vanili. Selain bunga vanili juga contohnya adalah tanaman anggrek. Jadi kita harus membantu proses penyerbukannya. Nah, kalau tadi itu cara penyerbukannya, sekarang berdasarkan asal serbuk sari. Nah, tadi ada Ibu singgung kan, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan ini, dan penyerbukan itu. Sekarang kita masuk ke pembahasan itu. Apa sih itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan dengan cara menempelnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik itu sendiri. Jadi dalam satu pohon masih, dalam satu bunga. Meskipun mudah, karena nggak repot ya, tapi kekurangannya itu dia tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Jadi itu aja, segitu-gitu aja ukurannya, segitu-gitu warnanya aja. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah menempelnya serbuk sari dari suatu bunga ke kepala putik bunga lain yang berada pada satu tanaman. Nah, kalau penyerbukan sendiri tadi tuh dalam satu bunga, nah kalau ini penyerbukannya beda bunga, tapi masih satu tanaman. Misalnya di tanaman mawar ada 2 bunga nih dalam satu tanaman. Mereka saling penyerbukan, itu namanya penyerbukan tetangga. Kemudian ada penyerbukan silang atau alogami. Ini biasanya dari beda tanaman ya. Seperti contohnya tadi tanaman sawit. Biasanya itu dibantu oleh angin atau serangga. Nah ini ada beberapa hal
yang bisa menjadi faktor terjadinya penyerbukan silang. Yang pertama, tanaman hanya memiliki satu kelamin pada bunganya. Jadi kan nggak bisa tuh kalau cuma punya satu kelamin. Pasti membutuhkan kelamin yang lain. Nah, kelamin yang lain itu bisa jadi dari tanaman lain. Makanya terjadi penyerbukan silang. Kemudian, fitur benang sari atau putik yang tidak cocok untuk penyerbukan silang atau tetangga. Kemudian ini, yang ketiga, contohnya tadi pada tanaman sawit. Perbedaan kematangan bunga untuk melakukan penyerbukan. Karena dalam satu pohon beda matangnya, ini kalau mau cepat membutuhkan tanaman lain kan, jadi melakukan penyerbukan silang. Kemudian serbuk sari mengalami kemandulan atau steril. Nah, ini ada jenis penyerbukan bastar. Jadi penyerbukan bastar ini penyerbukan dengan beda tanaman, beda jenis, beda varietas. Contohnya itu bunga jambu putih dengan jambu batu. Sama-sama jambu, tapi varietasnya beda. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat yang dikehendaki dari dua jenis tumbuhan dan satu tumbuhan yang baru. Entah itu pengen buah ini jadi lebih besar nih, dagingnya lebih banyak. Jadi membutuhkan jenis tanaman yang memiliki sifat tersebut. Atau mau bunganya lebih cantik nih, lebih berwarna. Nah, itu membutuhkan tanaman lain yang ciri-cirinya atau sifatnya seperti itu. Nah, ini kalau penyerbukan sendiri ini masih satu bunga. Jadi terjadi di dalam bunga itu sendiri, biasanya belum mekar. Jadi kan di dalam aja. Ibaratnya kalau di rumah itu masih satu rumah. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Ini sebelahan, tapi beda bunga. Jadi dari benang sari terbang ke putiknya. Kemudian ini penyerbukan silang. Beda tanaman, tapi satu jenis nih, sama-sama kan bunganya. Kemudian ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini beda varietas. Ini bunganya kecil. Kemudian menyerbuk ke bunganya yang lebih besar, lebih berwarna, dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke Ibu, hubungi saja Ibu. Silahkan dipelajari dengan baik, didengarkan dengan seksama. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.